Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asga Channel yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu, anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, fraksi PKS, Ustadz Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA. Beliau sehari-hari di Dewan bermitra dengan pemerintahan. Salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana salah satu program dari DPMPTSP ini adalah memberikan izin baik itu perpanjangan maupun izin baru operasional sekolah. Kemudian yang kedua, Ustadz kita ini juga berprofesi sebagai tokoh pendidikan karakter yang selama ini bermitra dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Kita sudah beberapa kali mengundang tokoh kita ini untuk menyampaikan tentang bagaimana pendidikan karakter terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah, baik di sekolah swasta maupun negeri. Sudah banyak program yang kita lakukan. Hari ini kita akan coba menggali kembali dari narasumber kita tentang bagaimana pendidikan karakter. Kemudian nanti yang kedua topiknya bagaimana peran dari anggota legislatif untuk bisa mempercepat proses izin operasional dan juga bagaimana memberikan kesejahteraan kepada para guru-guru kita, terutama guru swasta. Baik, kita sapa tamu kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz sampaikan sedikit tentang apa kira-kira program dari Komisi A DPRD Sumatera Utara yang selama ini Ustaz geluti? Ya, baik, terima kasih. Komisi A ini adalah komisi yang membidangi dalam hal hukum, kemudian mitra kerjanya ya bersama dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, termasuklah Polda Sumatera Utara, BNN, ya, Badan Nasional Narkotika, kemudian juga KPU, Bawaslu, Dukcapil, ya, dan termasuk penanaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan beberapa lembaga yang terkait dengan kepemerintahan. Itu yang dilakukan di Komisi A. Baik, kalau tadi sudah disinggung tentang pemberantasan narkoba, terkait dengan hal itu, apa yang sudah saya lakukan terkait dengan kenakalan remaja, kemudian penyalahgunaan narkoba, apakah sudah ada kerjasama dengan pihak BNN maupun Polda? Baik, kalau masalah narkoba ini memang persoalan yang sangat kompleks ya, artinya ya, dia harus mesti ditangani, dilakukan secara komprehensif, tidak bisa dilakukan perorangan. Nah, jadi yang sudah kita lakukan ya sebagai anggota DPRD Sumut ya, dan sebagai sebuah lembaga yang secara pribadi yang saya lakukan, saya melakukan edukasi ya, kepada warga masyarakat yang ada di dapil kita maupun di perguruan tinggi ya, juga di pertemuan-pertemuan di kegiatan reses, sosped, wasbal dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga pernah melakukan kunjungan ya, di beberapa tempat di daerah Sumatera Utara. Pernah kita ke BNN Binjai, BNN Batubara, Tebing, Langkat, dan beberapa
BNN, bahkan di pusat juga kita sudah melakukan, ya artinya sharing ya, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk pemberantasan narkoba. Nah, jadi kalau Bapak Kapolda ya, itu kemarin sudah komitmen, ya kami siap ya, untuk memberantas ya, narkoba. Jadi yang kita lakukan bagaimana kita membangun komunikasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak, lalu kemudian kita juga memberikan edukasi ya, melalui tulisan, melalui media, podcast dan lain sebagainya. Terus kita sampaikan sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Kemudian juga ke BNN kita juga mendesak agar supaya mereka dapat memberikan kontribusi yang terbaik gitu. Jadi artinya tidak hanya memikirkan tentang dana ya, tetapi adalah upaya kerja ya yang bisa dilakukan. Jadi kalau terkait dana memang ya berapapun dana nggak ada cukupnya kalau masalahnya. Ke Kapolda juga ketika ada RDP kita undang Kapolda, kemudian BNN, kemudian Pangdam Bukit Barisan. Nah, kita undang ke kantor DPRD Sumut, RDP. Nah, kita minta komitmen ya, bagaimana agar narkoba ini bisa ya diberantas ya dengan baik. Bahkan saya sudah sampaikan ke Kapolda bahwa konsep dalam penanganan narkoba ini kan BNN kan minta ditambah anggaran karena keterbatasan anggaran yang kecil sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa maksimal. Nah, saya katakan di RDP itu bahwa konsep dalam pemberantasan narkoba ini ya sebenarnya satu, konsepnya itu adalah pencegahan. Bagaimana agar narkoba itu tidak masuk di Sumatera Utara. Kalaupun ada bandarnya, ada yang melakukan penjualan dan lain sebagainya, itu harus ditindak tegas gitu, sampai ke akar-akarnya. Kalau untuk penanganannya, rehabilitasi ini nggak menyelesaikan solusi akarnya dulu yang di ini, itu bukan solusi. Nah, walaupun memang kalau sudah terjadi ya orang yang kecanduan narkoba itu perlu direhabilitasi, ya memang bagus. Cuman ini kan luar biasa, ya anggarannya besar, belum lagi nanti menyiapkan tempatnya, menyiapkan tenaga untuk pembinaan, belum lagi fasilitas tempatnya lagi makan, waduh luar biasa, rumit sekali ini. Tapi kalau pencegahan, udah saya sampaikan ke Kapolda Sumatera Utara, itulah yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks perguruan swasta, sekolah dalam hal ini, apakah ada peran sekolah swasta untuk pencegahan tadi itu? Kalau sekolah, ya kalau sekolah benar-benar punya komitmen untuk melakukan pencegahan pemberantasan narkoba ini, sebenarnya sekolah bisa bersinergi ya dengan pemerintahan daerah ya, terkait dengan anggaran. Kemudian juga kalau serius juga kan setiap sekolah punya dana BOS. Siap nggak sekolah ini mengalokasikan dana BOS untuk penanganan narkoba? Misalnya tes urin. Nah, kan selama ini kan informasinya kan karena alasan tidak ada dana kan. Nah, dari pemerintah daerah mungkin ada alokasi dana, kalaupun terbatas mungkin dari BOS, setiap sekolah kan punya BOS ini, dialokasikan hanya berapa persen lah untuk tes urin. Nah, jadi dari tes urin ini kan bisa diketahui, kalau tidak nanti udah kemana-mana ini siswanya Menular kemana? Iya lah, udah pasti. Nah, di tes urin baik siswanya, pegawainya, gurunya, semua harus dilakukan tes urin. Termasuk di pemerintahan juga, di kepolisian, di semua lembaga
kalau memang mau objektif, mau serius penanganan narkoba memang harus itu tes urin secara menyeluruh tanpa terkecuali. Oke, nanti saya yang kebetulan membawahi sekolah-sekolah swasta dalam wadah BMPS, insya Allah akan memfasilitasi ini ya. Jadi kami juga berharap Ustaz sebagai anggota Komisi A bisa juga memfasilitasi antara pihak BMPS yang mewakili sekolah swasta dengan pihak BNN maupun Polda. Nanti kita ada waktu-waktunya untuk bisa duduk bersama bagaimana mencari solusi ini. Kita bukan persoalan anggaran ini sebetulnya, persoalan memang political will dari kita semua untuk pencegahan dan pemberantasan ini. Ya, oke. Untuk masalah narkoba. Nah, sekarang kita kembali ke soal pendidikan karakter. Ini mungkin ada kaitannya dengan pemberantasan narkoba. Kalau sudah selesai persoalan karakter anak bangsa ini, mudah-mudahan apapun persoalan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba itu bisa terselesaikan. Ada kira-kira trik dari Ustaz bagaimana agar pendidikan karakter ini dapat mencerdaskan anak bangsa, kemudian juga bisa memberantas penyalahgunaan. Iya. Jadi pendidikan karakter ini kan pendidikan yang penting ya. Artinya bahwa kecerdasan apapun yang dimiliki oleh siswa itu tidak akan berarti kalau tidak dilandasi dengan pendidikan karakter. Ya, jadi pendidikan karakter ini penting. Dan upaya yang harus dilakukan tentu ya dilakukan secara komprehensif. Ya, bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya diajarkan. Dia bukan pendidikan menanamkan materi, nilai-nilai yang ada di silabus. Kan selama ini orang memahami pendidikan karakter itu nilai karakter yang diajarkan kepada siswa. Tidak hanya ya itu semata gitu. Artinya itu hanya bagian kecil, tetapi yang lebih besar, yang lebih urgen adalah menanamkan karakter itu dari proses pembiasaan. Ya, pembiasaan, kemudian menciptakan budaya lingkungan yang berkarakter. Ya, dari mulai keluarga, dari mulai sekolah, kemudian di kelas, kemudian di tingkat pimpinan, di tingkat pegawai, di kegiatan ekstrakurikuler, komprehensif ini secara holistis. Tidak bisa materi misalnya jujur, berbuat baik, tidak bisa, tapi dia harus dibiasakan. Nah, inilah upaya yang dilakukan untuk penanaman atau pembentukan karakter pada siswa. Oke. Ya, jadi kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ya, workshop kepada kepala sekolah, yayasan maupun guru-guru. Nah, tentu kan ini implementasinya ya. Jadi kita berharap memang sekolah-sekolah itu bisa meneruskan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Namun begitu kita harus secara terus-menerus juga masih melakukan pembinaan dan mengingatkan kembali kepada sekolah. Ya, jadi momentum podcast kita hari ini juga akan kita share kepada pihak sekolah bagaimana mereka bisa terus kita ingatkan. Nanti akan kita lakukan lagi pertemuan mengedukasi ke siswanya maupun ke orang tua siswa gitu ya. Itu mungkin yang bisa nanti kita lakukan. Nah, berikutnya sebagai anggota dewan, ini kan sebenarnya kan akan maju lagi nih untuk caleg ke depan. Kira-kira kalau Ustaz terpilih nanti apa yang akan Ustaz lakukan untuk bisa mensejahterakan stakeholder pendidikan ini khususnya di Sumatera Utara? Yang bisa kita lakukan sebagai anggota DPRD Sumut, kalau saya kan di Komisi A saat sekarang ini, untuk kedepannya kita belum tahu diletakkan atau diamanahkan di komisi apa. Tapi yang jelasnya sebagai anggota DPRD Sumut kita punya tugas, punya kewajiban
bagaimana kita tetap terus menyerap aspirasi. Nah, kita akan tetap perjuangkan hak-hak. Nah, walaupun bukan di bidang pendidikan, tapi kita bisa menyampaikan, mendesak pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Paling tidak dari sisi anggarannya, itu mungkin nanti kita akan bisa supaya anggaran untuk dana pendidikan itu harus ditunaikan. Itu satu. Yang kedua, kita juga mendesak kepada pemerintah Sumatera Utara agar kesejahteraan guru ini kan luar biasa, gaji yang tidak sebanding dengan. Walaupun saya bukan di komisi bidang pendidikan, tapi kita tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada di Sumatera Utara, baik itu terkait pendidikan, kesehatan, kemudian masalah hukum dan lain sebagainya. Nah, kita tetap mendorong, mendesak pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan karena sebelum kita lakukan podcast ini ada beberapa sekolah maupun guru yang bertanya untuk disampaikan kepada saya. Kalau bisa dijawab hari ini dijawab, tapi kalau tidak pun minimal dicatatkan untuk disampaikan nanti kepada pihak-pihak terkait. Yang pertama soal perizinan. Ada beberapa sekolah saat sekarang ini yang masih terkendala dalam urusan perizinan. Kita tidak tahu, karena ketika kita datang ke dinas perizinan disampaikan bahwa mereka sudah dengan sangat antusias untuk mengurus ini. Apakah persoalannya di dinas perizinan atau di sekolah itu sendiri, gitu kan? Nah, nanti silakan nanti beberapa pemirsa kita, pendengar kita itu nanti, terutama sekolah-sekolah, untuk bisa mencatatkan kira-kira apa persoalannya. Nah, apa kira-kira solusi terhadap percepatan proses SIOP ini, Ustaz? Baik, terkait dengan perizinan sekolah ini, kita sudah berkali-kali melakukan RDP dengan beberapa OPD kan. Kita sempat menyampaikan ini ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Layanan Satu Pintu. Mereka siap untuk memfasilitasi kapan saja dibutuhkan. Mereka siap membantu mensosialisasikan persyaratan apa-apa saja yang dilakukan untuk memperoleh perizinan itu. Dan berkali-kali kita berjumpa dengan dinas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu. Mereka welcome gitu. Nah, kapan saja mereka diundang, dan malah mereka meminta agar supaya semua yayasan dan swasta itu dikumpulkan gitu. Kemudian kami undang, kami siap hadir menyampaikan itu. Nah, dan sampai sekarang kan belum pernah ada undangan itu. Itu yang sudah kita lakukan lah untuk memediasi agar bagaimana proses perizinan ini bisa dipercepat dengan lancar. Itu sudah pernah, kita beberapa kali, pertama di UMPTSP Sumatera Utara maupun Medan, kita sudah mengundang mereka. Dan alhamdulillah memang pada saat pertemuan itu ada solusi. Yang selama ini terkait dengan Kemendikbud nomor 36 2014 terkait dengan surat tanah, itu ada solusi bahwa mereka memberikan solusi tidak perlu saat sekarang ini untuk mengalihkan nama atas nama penyelenggara, tapi bisa dengan sewa menyewa. Dan ini juga bisa informasi kepada para pengelola sekolah untuk menyiapkan surat sewa menyewa terkait dengan surat tanah itu. Jadi ini bisa nanti kita akan follow up kepada pihak sekolah. Kemudian terakhir ini ada pertanyaan tentang ini operator sekolah. Jadi ternyata selama ini operator sekolah itu untuk negeri
mereka ada mendapatkan honor dari pemerintah. Tapi untuk operator swasta itu tidak mendapatkan honor itu. Ini dari operator sekolah As-Solihah di Medan Johor ini juga minta kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan ini. Kenapa operator sekolah negeri mendapat honor, tapi operator sekolah swasta tidak? Baik, nanti kita sampaikan ini ke dinas yang terkait. Oke, jadi untuk ke depan ini Ustaz di dapil berapa Ustaz? Ya. Maju ke depan? Insya Allah di 2024 ini kita diamanahkan kembali sebagai caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 2 atau Medan B yang meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Helpetia, Medan Baru, Medan Petisa, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Polonia, Medan Johor, dan Medan Maimun. Ada 10 kecamatan. Ya. Mudah-mudahan Nomor urut 3. nomor 3 ya. Mudah-mudahan kami doakan Ustaz bisa masuk kembali sehingga bisa membantu masyarakat, sekolah-sekolah swasta untuk bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan sekolah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ada closing statement dari Ustaz? Ya, closing statement kepada kita warga masyarakat Sumatera Utara ya, dan masyarakat seluruh Indonesia lah ya. Kita akan memasuki pesta demokrasi 14 Februari 2024 ya, bagaimana agar kita semua ya menggunakan hak pilihnya ya. Jadilah pemilih yang cerdas yang bisa menentukan arah kehidupan bangsa ini lebih baik lagi. Karena ya pemilu 2024 ya 14 Februari 2024 ini sangat menentukan untuk kemaslahatan dan perbaikan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi gunakan hak pilih kita, kemudian sebagai pelaksana ya, pelaksana pemilu harus menjalankan dengan jujur, tidak memihak kepada salah satu calon ya, jadi harus menjalankan amanah ini ya dengan sebaik-baiknya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz. Pemirsa, para pendengar dan penonton sekalian, demikian tadi kita mendapatkan penjelasan dari Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA, anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara fraksi PKS, yang juga pada pemilu 14 Februari 2024 akan maju kembali sebagai calon legislatif untuk Dapil Sumut 2 atau Medan B. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Silakan gunakan hak pilih Anda, kembali kepada Anda semua untuk bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa dan mesejahterakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.